Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita Mister Jang. Kali ini ceritanya berbagi pengalaman saja ya. Berbagi pengalaman tentang ternak ayam kampung di halaman rumah. Saya ada dua kandang kecil seperti ini. Ini ada satu indukan dan juga ada dua anakan. Dua anaknya masih kecil-kecil ya guys. Tuh. Nah, kemudian yang ini ada dua ayam yang udah mulai gadis. Sebentar lagi ini akan menjadi bibit ya, untuk ya telur gitu, untuk ditelurkan, untuk menetaskan, berkembang biak. Jadi ada 4 yang di kandang. Kemudian yang di sebelah sini ini ada tempat untuk bertelur ayam. Sebenarnya ini ada yang sedang mengeram ya. Ini dia. Itu ada 8 telur lagi dieramin. Saya biasanya paling maksimal 10 telur aja dieramin. Di sini juga masih kosong. Ini ada 2 tempat untuk mengeram. Jadi di satu kandang ini ada 4 tempat untuk indukan. Jadi indukannya yang sedang beranak 1, kemudian calonnya 2, jadi pas 4 tempat gitu. Dan ini dari kayu-kayu bekas saja guys, tidak mahal-mahal ya. Ya, untuk periode ini berarti ada 5 ya, 5 ayam, 2 anakan yang di kandang sini, 1 indukan, kemudian di sana masih gadis dan 1 lagi mengeram. Kalau berhasil semua yang mengeram itu ada 8, jadi sekitar 12. Saya maksimal biasanya di halaman belakang ini maksimal 30 ekor ayam, enggak lebih. Kalau sudah 30 itu dijualin, sisain ya seperti ini aja. Ini adalah sisa-sisa setelah dijual dan juga dikonsumsi pribadi. Untuk harga ayam di tempat saya itu 40.000 per kilo untuk ayam kampung ya. Lalu bagaimana cara memberi pakannya? Nah, ini dia pakannya. Untuk pakan ayam, motivasi awal pertama itu saya ternak ayam karena sering banyak nasi sisa gitu. Jadi sisa-sisa nasi tidak dimakan semua dan terbuang percuma. Daripada terbuang percuma, saya menternak ayam kampung. Jadi ini nasi sisa, setiap hari selalu ada nasi sisa. Kalau tidak ada, membeli beras murah ya, kemudian dimasak. Ini ada wortel, sisa sayur, kemudian ini adalah dedak, kemudian pur, tepung jagung dan konsentrat dicampur seperti ini, 1 kotak Koko Crunch. Nah, kemudian kita kasih air guys. Jadi pemberian pakannya seperti ini. Nah, biasanya usia 4 bulan itu sudah bisa kita panen ayamnya guys. Sudah bisa antara 8 ons sampai 1 kilo lah usia 4 bulan. Oke, setelah ini kita kasih makan ayamnya. Kita siapin dulu di sini. Ayam-ayamnya masih di dalam guys. Ini kita masukin sini. Kemudian sebelah sini juga. Nah, itu ada 3 tempat ya guys. 3 tempat. Kemudian yang sebelah sini 1 lagi. Ini mesti dipisahin karena yang masih kecil, yang indukan itu suka berebut lah, jadi ada jarak dipisahin. Oke, nih makanannya, baru kita lepasin ayamnya. Ini kandang dari kayu-kayu bekas semuanya, kayak kandang sederhana. Ini ayamnya, dia akan makan. Ini nih, sini.
Oke, kemudian kita lepasin ayam yang ini juga, yang udah gadis ya guys. Mungkin sebulan lagi ini sudah bisa untuk bertelur. Oke, nah itu dia, 1 2, semuanya akan makan. Nah ini pemberian makannya 2 kali sehari, pagi kemudian nanti sore. Nah itu ayam-ayamnya. Nah ini kalau beranak ini dia selalu berebut dengan ayam-ayam yang gadis tadi. Jadi biasanya mereka dulu yang makan, baru nanti yang gadis. Nah sistem ayamnya, kalau malam dimasukkan ke kandang ya, dalam kandang. Kemudian kalau nanti sudah makan, mereka akan bermain di halaman ini dan juga halaman samping sana. Kadang-kadang untuk makan siangnya mereka mencari sendiri, kadang makan daun, rumput dan sebagainya. Kemudian sore kembali lagi ke sini untuk dikasih makan sama seperti ini racikannya. Jadi usia 4 bulan sudah bisa dinikmatin hasilnya. Nah ini halaman samping tempat ayam-ayam itu bermain. Jadi kalau sudah makan di sana tadi, mereka akan bermain di sini. Mereka akan makan rumput-rumput itu. Kemudian cari makanan sendiri. Sehingga makan siangnya tempat temboloknya itu masih penuh gitu. Karena dia bisa mencari makanan sendiri, mengais-ngais rezeki di tanah. Nah jadi ini tempat mereka makan secara teratur di di tempat kandangnya gitu. Jadi kalau sore jam 5 sore mereka akan kembali lagi ke sini, kasih makan di dalam kandang. Dan mereka masuk kandang. Ya mungkin kawan-kawan akan bertanya, apakah tidak bau gitu dari kotoran ayam ini di halaman gitu ya. Kebetulan halaman rumah ini cukup luas. Jadi untuk sekitar 30 sampai 50 ekor ayam ini tidak akan menimbulkan bau. Kenapa? Karena kotorannya akan menyebar, tidak di dalam kandang gitu ya. Dalam kandang ada, tetapi ya sedikit saja dan mereka akan kering. Kemudian kalaupun ada yang menumpuk di dalam kandang, itu saya ambilin, saya kumpulkan ke sana untuk dijadikan pupuk kompos dengan dedaunan-dedaunan itu, supaya bisa menjadi pupuk tanaman-tanaman ini. Nah, jadi tidak bau gitu ya. Kawan-kawan bisa mengkondisikan kalau halamannya tidak seperti ini, tidak seluas ini, harus dalam kandang ya, tentu ada cara-cara lain ya. Jadi kalau di tempat saya ini tidak menimbulkan bau walaupun di halaman rumah, dan kebetulan tetangga-tetangga juga halamannya luas-luas gitu ya. Ini kan bukan di kota besar, jadi masih aman lah untuk ternak ayam di halaman rumah seperti ini. Jadi saya tinggal tidak di perumahan yang rumahnya berdempetan. Ya cukuplah ada beberapa jarak dengan tetangga, dan tetangga pun sama melihara ayam kampung juga. Kemudian juga mungkin ada yang bertanya apakah bisa merusak tanaman gitu ya. Bisa saja. Ini saya nanam pohon terong, kemudian ada juga pohon cabai ya. Ada pohon ini kates, pepaya, bunga-bunga. Ini juga ada daun mint, sayuran, bunga, semuanya ada di halaman ini. Tomat, dan ya aman-aman saja gitu. Caranya kalau masih kecil ya, jadi misalkan masih kecil tanaman yang kita tanam, supaya tidak diganggu oleh ayam ini, saya menggunakan ini kaleng bekas ya. Jadi tanaman kecilnya masih terhalang. Tapi kalau sudah besar kayak gini kan nggak terganggu lagi. Nah sebagai contoh untuk pembibitan cabai di halaman rumah ini, saya di pagar seperti ini. Ini kawat ram sisa membuat kandang ayam, ini di dalamnya bibit cabai, dan nanti kita akan tanam bibit cabai ini. Jadi aman dari gangguan ayam. Tapi kalau tidak tidak dilindungi ya tentu akan merusak dengan tanaman. Misalkan ini waktu kecilnya pakai ini. Nah jadi misalkan kalau kita mau nanam, di sini bibitnya, misalkan ini bibitnya, nah kita kasih penghalang seperti ini. Jadi walaupun ayam naik ke sini,
tidak merusak bibit. Nanti kalau sudah besar kan udah kuat mereka beradu dengan ayam gitu bibit-bibitnya. Nah, jadi itulah cara saya supaya bisa ternak ayam kampung di halaman. Bunga-bunga juga ada, tanaman juga ada, ya mereka berdampingan. Ya 1, 2, 3 tentu ada yang kecolongan rusak ya nggak masalah ya. Tapi yang jelas halaman ini tidak nganggur ya. Ini juga ada pohon ubi rambat yang diambil daunnya untuk gurame. Oke, ayam-ayamnya ini sudah pada hilang, udah pada pergi main, udah kenyang. Nanti mereka kalau misalkan lapar lagi akan kembali lagi ke sini. Oke ya guys, sampai di sini dulu vlog kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Manfaatkan lahan pekarangan untuk ternak ayam dan juga tanaman-tanaman lainnya. Ini saya punya lahan segini bisa untuk tanam ubi. Alhamdulillah bisa pucuknya, bisa buahnya dan sebagainya. Jadi ayam-ayamnya pada main sehat-sehat. Lebih sehat ayam yang diumpar seperti ini ya daripada yang dikurung di dalam kandang. Dagingnya itu lebih apa ya, lebih enak lah, lebih stabil, persis ayam kampung asli gitu. Dan makanannya pun tidak pur semuanya, jadi rasanya lebih nikmat, kan lebih sehat. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.